Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, lalu Egy Falik Anggara, yang kedua Hania, dan yang ketiga adalah Agam Jati Mulia. Di sini kami akan membawakan materi tentang perkembangan Islam pada masa Rasulullah SAW. Perkembangan Islam pada masa Rasulullah SAW kita bagi menjadi 3. Keadaan bangsa Arab sebelum datangnya Islam, yang kedua keadaan bangsa Arab setelah datangnya Islam, dan yang ketiga adalah korelasi atau perubahan apa yang terjadi setelah datangnya Islam dan sebelum datangnya Islam. Ada 4 pokok pembahasan dari setiap subbab tadi. Yang pertama dari segi agama, yang kedua ekonomi, yang ketiga sosial budaya, dan yang keempat adalah sosial politik. Yang pertama adalah agama sebelum datangnya Islam. Sebagian besar suku Arab menyembah berhala atau paganisme dengan bentuk yang berbeda-beda. Jumlah berhala yang mereka sembah mencapai 360 berhala. Seluruhnya terletak di sekeliling Ka'bah atau di sekitar Ka'bah. Tidak hanya menyembah berhala, bangsa Arab sebelum Islam juga menyembah yang ada 3 jenis agama. Yang pertama adalah menyembah bintang atau kaum Syaibah. Yang kedua adalah menyembah api atau kaum Majusi, dan yang ketiga adalah penganut agama Samawi seperti Yahudi, Kristen, dan Hanifiyah atau agama Ibrahim. Orang Arab jahiliyah mempunyai agenda tahunan seperti bulan Zulhijjah, melakukan tawaf, ada yang melakukan secara benar seperti yang diajarkan Nabi Ibrahim. Ada juga yang menyimpang dengan cara telanjang atau setengah telanjang. Mereka juga melaksanakan kurban, darahnya disembahkan kepada Tuhan. Kemudian yang kedua dari segi ekonomi. Ekonomi pada zaman pra-Islam sudah mengenal yang namanya perdagangan luar negeri. Dari aspek ekonomi, kebanyakan bangsa Arab di semenanjung Arabia itu berprofesi sebagai pedagang. Berlaku hukum layaknya liberal. Pemodal besar akan selalu menang, menjadi tuan sebagai orang miskin yang tidak melunasi hutangnya. Para konglomerat itu gemar mengumpulkan harta, mengira harta akan mengakalkan dirinya. Ini sesuai dengan Quran surah Al-Humazah ayat 1-3. Kemudian yang kedua, kota Mekah merupakan daerah strategis jalur transit perdagangan, bahkan sebelum ditemukannya Tanjung Harapan atau di terusan Swiss. Jalur yang disebut biasanya jalur Syita pada musim dingin pergi ke Yaman, dan jalur Syaif musim panas pergi ke Syam. Ka'bah menjadi pusat daya tarik kota Mekah sehingga mengundang Abraha untuk menguasainya dan memindahkannya sesuai dengan Quran surah Al-Fil. Kemudian yang ketiga, sosial dan budaya pra-Islam. Ada 3 pokok, yaitu perkawinan, sistem peradilan, dan sosial. Perkawinan dalam aspek hubungan keluarga ada beberapa bentuk pernikahan, di antara yang biasa dilakukan masa itu. Seorang wanita dilamar dari orang tuanya, lalu sang pelamar membeli mahar, kemudian akad nikah antara calon suami dan wali setelah calon mempelai dimintai izin dan ridho serta disaksikan oleh para saksi. Akad nikah inilah yang masih tersisa dari ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian yang kedua adalah peradilan. Peradilan masa itu masih dalam bentuk yang sederhana, dan setiap kabilah memiliki sistem peradilan sendiri. Istilah yang digunakan pada masa itu adalah hukumah, di mana dalam pelaksanaan dipimpin oleh orang-orang kabilah yang dianggap memiliki kapabilitas sebagai seorang hakim. Dalam proses peradilan, petunjuk dan wangsit diperoleh oleh dukun dan dijadikan landasan sebagai pengadilan keputusan. Yang ketiga, sosial. Dari segi sosial, kehidupan masyarakat Arab pada masa Islam dikenal dengan sebutan zaman jahiliyah atau zaman kebodohan, kegelapan terhadap kebenaran. Dari aspek sosial, masyarakat Arab pra-Islam adalah bangsa ummi, tidak bisa baca tulis. Perhatian bertumpu pada ilmu lisan, syair, priawatan, biografi, sedikit ilmu nujum, dan ramalan bintang serta ramalan cuaca. Adapun ciri khusus yang melekat pada bangsa Arab pra-Islam, yang pertama, al-sabiyah, fanatisme. Tidak ada sistem atau norma yang mengatur secara ketat wilayah kehidupan. Dan yang ketiga adalah pengundian nasib atau al-azlam.
Kemudian dari segi politik sendiri, politik pada masa pra-Islam, bangsa Arab sebelum pra-Islam, politik besar perlu dicatat memiliki hubungan sistem pemerintahan Arab pra-Islam, yaitu Kekaisaran Nasrani di Bizantin dan Kekaisaran Persia yang memeluk agama Zoroaster, serta dinasti Himyar berkuasa di Arab Selatan. Setidaknya ada dua hal yang mempengaruhi kondisi Jazirah Arab pada masa itu, yaitu Kekaisaran Bizantin dan Persia serta persaingan antara Yahudi, beragam sekte dalam agama Nasrani dan pengikut Zoroaster. Tradisi kehidupan gurun keras, perang antar suku acap kali terjadi. Nantinya banyak berkaitan dengan penyebaran ide-ide Islam dalam Al-Quran seperti jihad, sabar, persaudaraan atau ukhuwah, persamaan dan berkaitan dengan agama itu. Masyarakat Arab pra-Islam memiliki budaya patriarki yang kuat bahkan sampai sekarang. Hal itu dikarenakan keadaan alam tidak menguntungkan bagi kaum perempuan dan menjalankan aktivitas sosial. Berikutnya, agama bangsa Arab setelah datangnya Islam. Akan dilanjutkan penjelasannya oleh Hania. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyambung tentang materi, yaitu periode bangsa Arab setelah datangnya Islam. Saya akan bagi kepada dua hal, yaitu periode Mekah dan periode Madinah. Periode Mekah ini bermula ketika Rasulullah mendapatkan perintah, yaitu atau mendapatkan wahyu Quran surah Al-Alaq ayat 1-5, yaitu ayat pertamanya Iqra, yang artinya bacalah. Hal ini menunjukkan kita harus mencari tahu atau memahami atau mempelajari tentang ketuhanan. Kemudian selanjutnya adalah periode Madinah. Periode Madinah ini adalah peristiwa hijrahnya Rasulullah beserta para pengikutnya dari Mekah ke Madinah. Hal ini juga dimulai ketika Rasulullah mendapatkan wahyu, yaitu Quran surah Al-Hijr ayat 94, yang artinya fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Kemudian di periode Madinah ini Rasulullah lebih mudah mendapatkan perlakuan yang lebih menyenangkan karena menjunjung keadilan demokrasi. Maka Rasulullah di situ mulai mendirikan masjid, membentuk piagam Madinah, menghubungkan kaum muhajirin dan ansor, serta melakukan beberapa inovasi-inovasi baru. Karena di situ juga Rasulullah mendapatkan ayat-ayat Al-Quran yang bersifat fikih, seperti pada tahun 2 Hijriah, yaitu diwajibkannya berpuasa. Kemudian selanjutnya dalam segi aspek-aspek ekonomi bangsa Arab setelah datangnya Islam. Singkat-singkatnya adalah pertama itu adalah kebijakan moneter. Kebijakan moneter ini dilakukan Rasulullah kepada lembaga Baitul Mal. Kemudian kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal ini yaitu kebijakan yang dimana Rasulullah mengatur atau menjaga masuk dan keluarnya uang negara. Karena kita tahu ketika pra-negara Islam tidak memiliki kekayaan karena tidak adanya aturan dalam sumber pemasukan negara. Tidak hanya itu, Rasulullah juga untuk menambah pemasukan negara seperti membangun pembangunan Islam, perdagangan, pertanian, industri dan lain sebagainya. Kemudian masuk kepada budaya. Budaya ini, sosial dan budaya dalam Islam ini saya bagi menjadi dua hal. Pertama, dalam segi budaya yaitu tahmil. Tahmil ini adalah menerima, menyempurnakan dan melanjutkan segala budaya yang sudah ada di masyarakat kemudian diterima oleh Islam. Contohnya penghormatan terhadap bulan yang diharamkan dalam perang. Kemudian taghiyir. Taghiyir itu adalah menerima dan merekonstruksi nilai yang bersifat jahiliyah ke arah ajaran Islam. Gitu. Contohnya itu adalah tentang hukum menikahi perempuan lebih dari satu. Itu kalau misalnya itu sering kita sebut dengan poligami. Nah, di poligami itu sendiri ketika pra-Islam itu bebas. Nah, di masa takhir itu sesuai perintah Allah, yaitu fankihu ma tabalakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'. Hal itu Rasulullah memerintahkan untuk cukup 4 saja dalam menikah. Kemudian tahrim itu adalah menjelaskan dalam hal yang bertentangan dengan ajaran Islam seperti berjudi, perbudakan dan lain sebagainya. Sosial asabiyah ini adalah ikatan yang didasarkan atas kesamaan garis keturunan. Jadi Rasulullah memanfaatkan dalam dua hal, yaitu asabiyah dan Islam dengan asabiyah dan politik. Kemudian masuk kepada sosial dan politik keislaman.
Sosial politik keislaman dalam masa Mekah itu dimulai dengan Baiat Aqabah 1 dan Baiat Aqabah 2 yang dimana dilegitimasi sendiri oleh suku Aus dan Khazraj. Kemudian pada masa Madinah itu Profesor Ahmad Jazuli dalam buku Fikih Siasa, implementasi kemaslahatan umat dalam rambu-rambu syariah itu di dalam Rasulullah itu membuat dalam bentuk dua hal. Pertama, al-ukhuwah al-islamiyah yang dimana antara kaum muslimin dengan kaum muslimin, kaum muhajirin dengan kaum ansor. Kemudian al-ukhuwah al-insaniyah yaitu antara kaum muslimin sendiri dengan kaum kafir atau kaum yang agamanya bukan Islam. Kemudian selama kurun waktu 1 dekade juga Rasulullah membuat invasi atau menyebarkan dakwahnya di Syam dan Ethiopia. Kemudian hal-hal yang dapat diteladani oleh Rasulullah sendiri yaitu dalam segi sosial dan politik itu pertama adalah membangun infrastruktur sebagai masjid simbol utama dalam perangkat utamanya. Jadi sebagai membentuk kalau misalnya Islam itu simbol utamanya adalah masjid. Kedua, menciptakan kohesi Islam melalui proses antar persaudaraan. Jadi keislaman itu tidak hanya sebatas dalam Tuhan, ketauhidan dan kepercayaan seperti dalam rukun iman, namun juga dalam bersifat akhlak gitu. Jadi antara kita dapat bermuamalah antara yang satu dengan yang lainnya. Ketiga, membuat nota kesepakatan untuk hidup bersama dengan komunitas lain meskipun berbeda. Kemudian keempat adalah membuat angkatan perang untuk menghadapi ancaman invasi dari kafir Quraisy. Hal tersebut membuat Rasulullah atau menjaga kaum muslimin untuk bebas beribadah gitu. Sekian dari saya dan akan dilanjuti oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Agam Jati Mulia. Kali ini saya akan menjelaskan transformasi bangsa Arab pra dan pasca Nabi Muhammad SAW. Transformasi sendiri dalam KBBI diartikan sebagai perubahan rupa atau perubahan struktur gramatikal menjadi struktur gramatikal lain dengan menambah, mengurangi atau menata kembali unsur-unsurnya. Jadi dapat diartikan transformasi bangsa Arab adalah sebuah proses yang panjang dan kompleks dan dapat merujuk pada berbagai aspek kehidupan budaya di wilayah tersebut. Bisa kita lihat bahwa transformasi atau perbedaan dari zaman pra-Islam sampai pra-Nabi Muhammad adalah di sisi keagamaannya, di mana yang pra-Islam itu menyembah banyak Tuhan dengan praktek animisme atau politeisme, dan saat pra-Nabi Muhammad atau periode jahiliyah akhir, spiritual itu berubah ke aluran monoteisme atau mempercayai Tuhan satu seperti Yahudi dan Kristen. Selanjutnya adalah beberapa periode transformasi bangsa Arab pasca Nabi Muhammad, yaitu yang pertama masa Khulafaur Rasyidin, masa kekhalifahan Umayyah, kekhalifahan Abbasiyah, zaman Kesultanan dan zaman kekaisaran Islam, dan selanjutnya era modern. Banyak sekali transformasi Islam pada zaman-zaman ini, diantaranya saat masa Khulafaur Rasyidin, di mana pada saat Khalifah Sayyidina Umar membangun irigasi air untuk mempermudah alur perdagangan di kota-kota seperti Baghdad dan Madinah. Begitu juga didirikannya banyak universitas-universitas untuk menunjang keilmuan dari orang beragama Islam sendiri. Secara sosial, transformasinya adalah ketika zaman pasca Nabi Muhammad itu kaum perempuan boleh menimba ilmu di berbagai instansi yang telah didirikan oleh Khulafaur Rasyidin sendiri, dan banyak diantara lainnya adalah dari segi perdagangan. Dalam hal ini terbagi menjadi beberapa periode, baik itu pra atau pasca Nabi Muhammad. Di antara yang pra yaitu pra-Islam. Zaman jahiliyah ini adalah periode sebelum kedatangan Islam di Arabia, di mana masyarakat Arab memiliki adat istiadat dan kepercayaan animisme dan politeisme yang berbeda-beda. Periode ini juga ditandai dengan konflik dan peperangan antara suku Arab yang berbeda. Sedangkan pra-Muhammad, periode jahiliyah akhir, periode ini merupakan fase terakhir sebelum kedatangan Islam. Selama periode ini beberapa kepercayaan dan praktik spiritual baru telah muncul di Arabia, seperti
seperti agama Yahudi dan Kristen. Ada juga beberapa figur terkenal seperti Zaid bin Amr bin Nufail yang mempraktikkan monoteisme dan menentang praktik-praktik keagamaan jahiliyah. Perlu diketahui bahwa animisme adalah ajaran yang menyembah Tuhan yang bersemayam pada suatu benda, sedangkan politeisme adalah mempercayai beberapa banyak Tuhan. Sedangkan monoteisme adalah agama yang menyembah satu Tuhan. Terima kasih sebelumnya. Mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan dalam video ini. Kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila ada salah kata mohon dimaafkan juga. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.